Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Abdul Ghani dengan NIM 210900067 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang kalian ketahui tentang sistem informasi terintegrasi dan ERP. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi yang mencapai suatu tujuan. Sistem informasi terintegrasi merupakan kumpulan serangkaian informasi yang dihubungkan bersama-sama secara terorganisir. Ada rencana yang jelas untuk mengumpulkan dan menghubungkan kumpulan informasi. Sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional di dalam perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah program perangkat lunak inti yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan, koordinasikan informasi di setiap bisnis. 2. Berilah contoh perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP. Sebutkan software yang digunakan dalam mengimplementasikan ERP tersebut. Perusahaan Telkomsel menggunakan software SAP. Sistem SAP adalah software ERP yang bertujuan membantu perusahaan mengoptimalkan bisnis proses untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Banyak bisnis tradisional yang masih mempergunakan manajemen data yang ditempatkan di bagian masing-masing secara terpisah. 3. Dalam mengembangkan ERP, ada beberapa tim proyek yang dilibatkan. Salah satunya adalah pimpinan proyek. Sebutkan kriteria pimpinan proyek tersebut. Pimpinan proyek mampu melakukan evaluasi terhadap kriteria dan kebutuhan akan sistem informasi di perusahaan, mampu melakukan pemetaan proses dan kriteria dan kebutuhan perusahaan. 4. Sebutkan dan jelaskan area fungsional utama operasi yang dimiliki oleh perusahaan. 1. Marketing and sales. Fungsi pemasaran dan penjualan termasuk pengembangan produk, menentukan harga, mempromosikan produk kepada pelanggan dan menerima pesanan pelanggan. 2. Supply chain management. Fungsi dalam supply chain management meliputi mengembangkan rencana produksi, memesan bahan baku pemasok, menerima bahan baku dalam fasilitas, membuat produk, memelihara fasilitas, dan mengirimkan produk ke pelanggan. 3. Accounting and Finance. Accounting and Finance merupakan akuntansi keuangan untuk memberikan ringkasan data operasional dalam laporan manajerial dan juga bertanggung jawab untuk tugas-tugas mengendalikan akun, perencanaan penganggaran dan manajemen arus kas. 4. Human Resource. Bisnis membutuhkan karyawan untuk mendukung area fungsional pemasaran dan penjualan, manajemen rangkaian pemasokan, yang berarti bisnis harus merekrut, melatih, mengevaluasi dan memberi kompensasi kepada karyawan. Sebutkan input dan output untuk marketing and sales. Input untuk pemasaran dan penjualan mencakup hal-hal berikut: customer data, order data, sales trend data, per unit cost, company travel and expense policy. Output untuk pemasaran dan penjualan meliputi hal-hal berikut: sales strategi, produk spacing, employment needs. Sebutkan salah satu software ERP, kemudian jelaskan kekurangan dan kelebihan serta modul yang ada di dalamnya. Kelebihan: 1.
Aplikasi ini dapat menjadi sistem usaha yang baru dan kompresif sehingga akan membantu Anda dalam proses pengelolaan bisnis, misalnya seperti memaparkan penyajian nilai bisnis. 2. Ranah bisnis dan teknologi tersebut akan terus-menerus dibentuk pada cloud, mobile, dan teknologi in-memory. 3. Dengan adanya aplikasi ERP yang satu ini, maka Anda akan dimudahkan dalam melakukan analisis serta cepat sehingga memperlancar arus transaksi Anda. 4. Proses inti bisnis juga telah terintegrasi secara real time menggunakan database umum yang diatur oleh manajemen sistem basis data. 5. Aplikasi itu membantu Anda melacak sumber daya bisnis, bahan dasar uang, kapasitas produksi, dan masih banyak lagi. Kekurangan dari aplikasi ini relatif mahal. Penggunaan SAP membutuhkan dana yang relatif besar. Selain itu, biaya pemeliharaannya dan upgrade-nya pun terbilang cukup besar. 2. Menuntas kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sistem ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi serta dengan ketepatan waktu. Hal ini membuat perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk menggaji SDM yang berkualitas tersebut. Cukup rumit digunakan. Sistem SAP cenderung memiliki kompleksitas yang membuat cukup rumit saat digunakan oleh pemula.